Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arya. Saya di sini ingin mereview sebuah prototyping tools untuk desain UI dan UX. Yang pertama, saya ingin mereview yang bernama Adobe XD. Adobe XD ini tergolong sangat mudah digunakan untuk pemula karena terdapat seperti tutorial yang disediakan oleh Adobe sendiri, seperti pada gambar ini. Banyak sekali untuk tutorial maupun contoh desain yang sudah dibuat oleh para desainer lainnya. Adobe XD ini banyak sekali pilihan untuk prototyping desainnya, seperti ada untuk web, mobile, dan size-nya pun dapat kita custom sesuai keinginan kita sendiri. Di sini saya akan membuka sebuah contoh project pada Adobe XD ini. Dapat dilihat dari UI yang sudah dibuat. Dapat dilihat di sini untuk mengubah seperti tombol dan font-font sesuai keinginan, kita dapat diubah di bagian kanan ini. Nah, untuk sebelah kiri ini terdapat aset-aset yang kita gunakan seperti tombol, halaman yang kita gunakan di UI tersebut, dan terdapat seperti membuat kotak dan bulat seperti ini jika digunakan untuk pembuatan penggunaan tool tersebut. Sama seperti tadi, terdapat segitiga, garis, dan pensil, dan dapat juga dimasukkan teks. Untuk melihat desain secara detail dapat dilakukan menekan tombol preview. Nah, dan akan terlihat seperti ini untuk tampilan halaman mobilenya. Untuk membuat sebuah transisi dapat dilakukan seperti ini. Kita menghubungkan dengan tombol ke halaman yang kita ingin dituju ketika di tombol tersebut ditekan. Nah, maka lakukan simulasi akan menjadi seperti ini. Tombol ditekan, maka akan muncul halaman seperti yang kita setting seperti itu. Untuk kekurangan dari software Adobe XD ini yaitu tidak adanya export CSS. Export CSS ini untuk memudahkan bekerja lebih simpel dan mempersingkat pekerjaan juga. Namun untuk XD ini tidak terdapat fitur tersebut.
Yang kedua, fitur copy paste-nya tidak ada, lalu tidak mudah untuk seperti yang lain menggunakan copy paste, sulit untuk lakukan hal tersebut di Adobe XD ini. Yaitu selanjutnya kekurangannya yaitu mengenai animasi di Adobe XD ini. Untuk membuat animasi cukup sulit untuk di Adobe XD ini, berbeda dengan tools lainnya. Selanjutnya, kelebihan dari Adobe XD ini performa yang sangat cepat, dan aset yang digunakan untuk Photoshop dan Illustrator tuh dapat digunakan secara langsung di Adobe XD ini. Dan Adobe XD ini dapat melakukan audio playback untuk lakukan prototypingnya. Sekian untuk review singkat Adobe XD nya. Selanjutnya akan saya review prototyping tools yang berikutnya, yaitu Webflow. Webflow ini aplikasi berbasis web. Dengan ini memudahkan pengguna untuk tidak perlu install untuk menggunakan aplikasi tersebut. Untuk menggunakannya, kita perlu mendaftarkan akun melalui Google akun saja, ataupun kita dapat membuat sendiri akun Webflow tersebut. Pada halaman utama dashboard ini terdapat proyek-proyek kita yang dibuat ataupun akan yang kita buat. Selanjutnya terdapat untuk halaman populer ini adalah sebuah prototyping yang dibuat oleh desainer lain untuk menjadikan sebagai referensi ya untuk proyek kita. Nah, terdapat juga halaman desainer. Ini kita dapat memfollow desainer favorit kita untuk melihat karya-karya mereka yang sudah dipublish di Webflow tersebut. Nah, sekarang kita ingin membuka contoh project yang sudah dibuat. Nah, di sini dapat dilihat untuk penggunaan tombol-tombol, tools-tools yang digunakan di Webflow ini cukup mudah untuk digunakan. Untuk di bagian kiri ini adalah buat ngedit ketika kita ingin mengedit komponen, misalkan warna atau ukuran. Seperti pada tombol ini, kita dapat mengukur atau mengubah ukuran dengan cara seperti ini. Nah, kita tinggal geser saja sesuai dengan keinginan kita, maka tombol akan menyesuaikan. Nah, atas bawah sama seperti itu. Tidak perlu mengetikkan ukurannya, hanya saja untuk melakukan pergeseran seperti itu. Dan tools-tools lainnya untuk dapat mengedit dengan mudah menggunakan Webflow ini. Ya, di sebelah kiri terdapat banyak tools, yaitu yang pertama terdapat layout atau elemen. Di sini dapat menambahkan sebuah elemen kontainer misalkan. Nah, kontainer ini bisa kita dapat seperti nanti kan dalam kontainer tersebut terdapat elemen-elemen lainnya. Nah, di situ untuk menambahkannya kita dengan cara
lakukan drag and drop saja. Dan terdapat layout. Nah, layout ini bisa langsung digunakan tanpa mengubah atau mengatur sendiri dengan ribet. Nah, dengan gini kita lakukan drag and drop. Nah, taruh di situ, maka dalam sini kita dapat masukkan komponen seperti judul atau teks atau gambar yang kita inginkan. Selanjutnya ada ini navigator ini kayak seperti HTML. Kita dapat mengetahui kelas-kelasnya seperti apa, dalam kontainer tersebut terdapat apa saja. Nah, seperti itu. Di sini terlihat sangat jelas untuk urutannya. Nah, untuk page ini kita dapat membuat banyak page. Misalkan yang pertama itu kan home. Ya, ini merupakan ketika page yang diprotek, maka diminta untuk masukkan password. Dan ini adalah ketika terjadi page not found 404 ya, seperti ini ya desainnya. Dan kita dapat mendesain seperti ini untuk per halamannya. Lalu kita selanjutnya ada tools lain, namun itu berbayar. Nah, ini untuk aset-aset yang kita gunakan di web tersebut. Kita dapat mengupload juga file sendiri atau gambar yang kita inginkan atau gambar kita yang desain sendiri. Dan ketika banyak, kita dapat mencari gambar agar tidak sulit untuk dicari ya, seperti itu. Nah, lalu di sini juga dapat dilihat untuk mode tablet maupun smartphone secara landscape ataupun portrait. Nah, tampilan akan seperti ini. Dan size-nya pun tertulis di situ untuk pixelnya. Dan di sini kita dapat mengatur juga untuk size sendiri dengan menggeserkan di bagian kanan yang bar hitam itu. Nah, seperti ini jadinya, lebar, mengukur lebar. Di sini kita dapat melihat tutorial cara menggunakan Webflow ini. Cukup lengkap untuk video atau tutorial yang disediakan oleh Webflow ini. Jadi tidak perlu untuk kesulitan dalam menggunakan Webflow ini. Nah, ini terdapat untuk melakukan untuk preview code dapat dilakukan di sini, dan kita dapat melihat kode-kode HTML yang digunakan pada web prototyping ini, dan juga file CSS maupun JavaScript yang digunakan. Namun di sini disayangkan tidak
tidak dapat digunakan secara gratis, harus dengan berbayar untuk melakukan ekspor CSS atau HTML ini. Nah, ini terdapat hosting. Untuk melihat, kita dapat melihat project kita dengan menggunakan hostingnya Webflow. Domain, kita dapat menggunakan domain custom sendiri, namun jika menggunakan domain sendiri dikenakan biaya. Jadi kita menggunakan domain yang disediakan oleh Webflow saja. Nah, tampilan akan seperti ini. Ini dapat dibuka oleh smartphone di browser dan tampilannya akan menyesuaikan pada preview yang tadi, seperti yang tadi. Sekian untuk review singkat penggunaan Webflow ini. Webflow ini memiliki kelebihan seperti dapat melakukan ekspor CSS dan banyak sekali tutorial yang disediakan oleh Webflow, dan dapat melihat referensi desainer lainnya untuk mengimplementasikan atau mencari pencerahan dalam pembuatan desain webnya. Cuman untuk ekspor CSS-nya menggunakan berbayar, jadi untuk pengguna yang free dapat menginputkan kode dengan mengetikkan sendiri. Sekian reviewnya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.